Pramesa Putra Subagio. Dan saya Abelia Agustin. Kami dari SMP Negeri 9 Gresik akan mempresentasikan biografi Muhammad Hatta. 12 Agustus 1902, pasangan suami istri yang berbahagia telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Attar. Kelak kita akan mengenalnya dengan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah tokoh besar di Indonesia maupun di dunia. Bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta merupakan pahlawan proklamator karena beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia bersama Insinyur Soekarno. Tapi kemudian Muhammad Hatta berseberangan pemikiran dengan Insinyur Soekarno yang menyebabkan Muhammad Hatta mengundurkan dirinya dari jabatannya, yaitu sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tapi hubungan keduanya tetap akrab karena beliau bersahabatan dengan Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta juga merupakan salah satu tokoh yang bisa kita jadikan tauladan karena beliau adalah sosok yang jujur, disiplin, sederhana, bahkan tidak bisa dipisahkan dari buku. Tiada hari tanpa Hatta membaca buku. Aku rela di penjara asalkan aku bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Itu adalah salah satu kutipan yang diucapkan Muhammad Hatta pada saat diasingkan. Meskipun diasingkan, Muhammad Hatta tidak pernah berdiam diri begitu saja, tetapi Muhammad Hatta membawa buku sebanyak 16 peti untuk dibaca dan memberikan materi-materi terhadap masyarakat lokal sekitar. Muhammad Hatta juga sangat peduli terhadap pendidikan rakyatnya, karena dengan rakyat yang berpendidikan akan lahir bangsa yang maju dan hebat. Sejak menjadi mahasiswa di Belanda, Hatta sudah mengenal dunia politik, dan Hatta membuktikan kemampuannya dengan memimpin sebuah organisasi. Hatta pernah menjadi ketua di Perhimpunan Indonesia, yaitu sebuah organisasi untuk segera memerdekakan Indonesia. Tapi pergerakannya yang anti-kolonialisme membuat Hatta harus dibuih. Setelah kembali ke Indonesia, Hatta juga bergabung dalam pergerakan aktivis untuk mencapai Indonesia merdeka. Tapi kemudian Muhammad Hatta dibuang dan diasingkan ke Banda Neira dan Digul karena perjuangannya yang masih nasionalisme atau anti penjajah. Tapi kita juga patut meneladani sikap Muhammad Hatta yang sejak masih muda sudah menuangkan pemikirannya tentang nilai-nilai kebangsaan. Gagasan pemikirannya juga sudah dituangkan dalam berbagai tulisan. Muhammad Hatta adalah sosok pejuang, pemimpin, organisator, sekaligus penulis. Muhammad Hatta memulai pendidikan dasarnya di Europe Slager School atau ELS yang merupakan sekolah khusus untuk anak-anak Belanda yang tinggal di Bukit Tinggi pada tahun 1913. Kemudian Hatta melanjutkan pendidikannya ke Mulo di Padang. Setamat pendidikan di Padang, Hatta melanjutkan studinya ke HBS di Jakarta. Setelah lulus, Hatta melanjutkan dan ditawari beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Rotterdam, Belanda. Di sana ia tinggal di asrama. Selama di Belanda, Hatta mulai bergabung pada organisasi dan dilantik menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Tapi kemudian Hatta dibuang ke Bovendikul karena Belanda tidak ingin melihat Hatta menyebarkan semangat perjuangannya kepada masyarakat Bumi Putra lainnya. Dan pada tanggal 1 Februari 1936, Hatta diasingkan ke Banda Neira. Dan pada agresi Belanda yang kedua, Hatta diasingkan ke Bangka selama 6 bulan. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang Sekutu, dan itulah yang menyebabkan terjadinya Perang Pasifik. Dan pada saat itu, Jepang membentuk organisasi putra, yaitu organisasi untuk mengendalikan perilaku rakyat Indonesia akan membantu Jepang dalam menyelesaikan Perang Pasifik. Dan pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta dan dibantu oleh Ahmad Subarjo membuat naskah proklamasi. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Hatta bersama Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumah Insinyur Soekarno pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya Muhammad Hatta dipilih sebagai Wakil Presiden saat sidang PPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1945. Pada agresi militer Belanda yang pertama, masyarakat Bukit Tinggi dapat melihat perilaku Hatta yang sederhana dan sangat jujur. Tapi sayangnya pada tanggal 1 Desember 1956, Hatta mengundurkan dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia karena tidak sejalan dengan Insinyur Soekarno. Sehingga posisi Wakil Presiden Republik Indonesia kosong selama 17 tahun dan akhirnya digantikan oleh Sultan Hamengkubuwono. Sosok Hatta hampir tidak bisa dipisahkan dari buku. Ia memang seorang kutu buku. Dalam kehidupan sehari-hari, Hatta memiliki waktu khusus untuk ia belajar. Ia adalah sosok yang jauh dari kemewahan. Hatta pertama kali mengoleksi buku ketika ia menempuh pendidikan sekolah dagang di Jakarta pada tahun 1919.
Di Belanda, Hatta giat belajar dan aktif dalam pergerakan untuk kemerdekaan negara Indonesia. Sepulang dari sana, ia membawa pulang buku-bukunya, dan buku-buku itu pula yang dibawa Hatta pada saat diasingkan ke Bovendigul, lalu ke Banda Neira sebanyak 16 peti. Sosok Hatta adalah sosok yang disiplin. Ia juga sangat tepat waktu dan sangat menjaga pergaulannya. Baginya, membuang-buang waktu sama saja membuang-buang kesempatan untuk berproduksi. Ia juga sosok yang teratur dan selalu disiplin. Anak-anaknya selalu dididik untuk menunjukkan kejujuran, mengakui kesalahan, mengatakan maaf, berkata tolong jika ingin meminta tolong, dan mengucapkan terima kasih. Sewaktu ia menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, ia tidak bisa membelikan sebuah mesin jahit untuk Rahmi. Karena menurut Hatta, kepentingan negara tidak ada hubungannya dengan usaha memupuk kepentingan keluarga. Pada tanggal 1 Desember 1956, Hatta mundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejak saat itulah Hatta menjadi warga negara biasa. Setelah itu, beberapa perusahaan dari negara Indonesia dan negara Belanda menawari Hatta untuk menjadi seorang komisaris. Tetapi, Hatta menolaknya dengan alasan yang sangat sederhana seperti alasan orang Jawa. Pakeu, apa kata rakyat nanti? Di masa pergerakan nasional, Hatta adalah salah satu aktivis yang paling banyak menulis. Ia menuliskan dan menyampaikan gagasannya mengenai Indonesia Merdeka. Di Perhimpunan Indonesia pula, Hatta semakin giat membaca berbagai jenis artikel bacaan. Ia juga menuliskan artikel-artikel tajam mengenai pembelaannya terhadap rakyat Hindia Belanda. Bahkan, ia juga pernah mengikuti konferensi-konferensi internasional. Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta pada jam 18:56 waktu Indonesia Barat. Setelah membaca buku Muhammad Hatta, dapat disimpulkan bahwa sikap-sikap Muhammad Hatta yang patut kita contoh. Yang pertama adalah Hatta adalah sosok pemimpin yang jujur dan sederhana. Yang kedua, beliau adalah sosok pemimpin yang jujur. Yang ketiga, beliau adalah sosok yang peduli dengan pendidikan masyarakatnya. Yang keempat, Hatta adalah sosok yang suka membaca. Yang kelima adalah Hatta adalah sosok yang tidak egois. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.